Metode ilmiah adalah pendekatan sistematis untuk memahami fenomena alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis data. Sedangkan metode non-ilmiah adalah pendekatan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang tidak mengikuti prosedur sistematis seperti dalam metode ilmiah. Metode ini lebih mengandalkan keyakinan, intuisi, pengalaman pribadi, atau tradisi daripada bukti empiris yang terukur. Metode ilmiah menggunakan data berbasis bukti, proses sistematis, replikatif, objektif, dapat diprediksi dan terbuka untuk revisi. Sedangkan non-ilmiah berbasis dengan keyakinan atau tradisi, kurang sistematis, subjektif, tidak replikatif, kurang prediktif, dan resisten terhadap perubahan. Secara metode ilmiah, orang sakit biasanya menggunakan obat-obatan atau diantar ke dokter untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan dengan cara non-ilmiah, ada sebuah tradisi yang dimana pemuda yang sakit-sakitan harus diganti namanya agar kembali sehat. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Melalui ilmu alamiah dasar, kita dapat mempelajari secara lebih luas mengenai alam semesta beserta isinya, tata surya maupun bumi, yang saling berkaitan. Secara terminologi, biologi berasal dari dua kata yaitu bios yang artinya makhluk, hidup, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga biologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Aspek kajian dalam biologi sangatlah luas mencakup semua makhluk hidup, baik yang berada di darat, air, maupun udara. Sifat-sifat dasar biologi terdiri dari yaitu satu, tersusun dari sel-sel, yang kedua berkembang biak, yang ketiga ada pengaturan dengan kode genetik, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima makhluk hidup membutuhkan materi dan energi, yang keenam respon terhadap lingkungan, yang ketujuh menjaga keseimbangan internal. Mengorganisasikan makhluk hidup dari yang terkecil hingga terbesar, yaitu pertama unsur-unsur, yang kedua ada senyawa, yang ketiga molekul, yang keempat organel, yang kelima sel, yang keenam organ atau jaringan, yang ketujuh individu, kedelapan populasi adalah satu jenis spesial yang sama, yang kesembilan ekosistem, satu kesatuan makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ke-10 komunitas artinya kumpulan atau gabungan dari beberapa jenis organisme. Yang ke-11 biosfer, terdapat makhluk hidup maupun tidak hidup. Biosfer adalah bagian-bagian bumi tempat di mana kehidupan berada. Dalam pengertian luas, menurut geofisiologi, biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer batuan, hidrosfer air, dan atmosfer udara bumi. Adapun komponen biosfer, yaitu yang pertama atmosfer atau udara, yang kedua ada hidrosfer atau perairan, yang ketiga ada litosfer tanah dan daratan. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Ruang lingkup bioma mencakup beberapa ekosistem dengan elemen regional yang besar dan berbeda dari biosfer. Yang pertama ada hutan tropis. Hutan tropis memiliki iklim hangat dan lembab sepanjang tahun dengan suhu rata-rata sekitar 25-30 derajat Celcius. Curah hujan yang tinggi berkisar antara 200 sampai 450 cm per tahun, menciptakan lingkungan yang selalu basah dan subur. Flora, vegetasi di hutan tropis yang sangat beragam, pohon kanopi tinggi seperti mahoni dan kapok membentuk lapisan atas yang tebal. Epifit seperti anggrek dan bromelia hidup di dahan pohon. Tumbuhan merambat seperti liana memanjat pohon untuk mencapai sinar matahari. Terus fauna, keanekaragaman fauna sangat tinggi, primata seperti orang hutan dan simpase menghuni lapisan kanopi. Burung eksosis seperti burung cendrawasih menampilkan bulu warna-warni. Serangga beraneka ragam termasuk kupu-kupu, kumbang, dan semut.
Contohnya hutan hujan Amazon yang merupakan hutan tropis terbesar di dunia. Yang kedua ada gurun. Gurun dikenal dengan curah hujan sangat rendah, kurang dari 25 cm per tahun, suhu bisa sangat ekstrim, dengan siang hari yang sangat panas dan malam yang sangat dingin. Terus ada flora tumbuhan gurun memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup. Kaktus menyimpan air dalam batang tebalnya yang memiliki duri sebagai perlindungan. Semak tahan kekeringan seperti segebrus memiliki akar yang dalam untuk mencari air. Terus ada reptil seperti kadal dan ular beradaptasi dengan suhu ekstrim. Mamalia nokturnal seperti fennec, rubah gurun, aktif di malam hari untuk menghindari panas. Burung seperti roadrunner dapat bertahan dalam kondisi kering. Contohnya gurun Sahara, Afrika Utara. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu sabana. Sabana adalah daerah tropis atau subtropis dengan musim kering panjang dan musim hujan singkat. Suhu tetap hangat sepanjang tahun dan curah hujan sekitar 50 hingga 150 cm per tahun. Ada flora, rumput tinggi mendominasi lanskap dengan pohon-pohon tersebar seperti akasia dan baobab. Pohon-pohon ini sering memiliki daun kecil atau jarum untuk mengurangi kehilangan air. Fauna, mamalia besar seperti gajah, jerapah, dan singa hidup di sabana. Burung pemangsa seperti elang dan burung bangkai sering terlihat melayang di atas mencari mangsa atau bangkai. Contohnya itu ada di sabana Afrika, terutama di kawasan Serengeti. Selanjutnya yang keempat yaitu karapal. Bioma karapal memiliki musim panas dan kering serta musim dingin yang sejuk dan lembab. Curah hujan tahunan berkisar antara 25 sampai 75 cm. Ada floranya yaitu vegetasi dominan adalah semak hijau sepanjang tahun yang bertahan kekeringan seperti caraparal dan pohon ek. Tanaman ini sering memiliki minyak aromatik yang mudah terbakar. Dan ada fauna yaitu hewan seperti kambing gunung dan rubah banyak ditemukan di kaparal. Berbagai jenis burung dan serangga juga beradaptasi dengan kondisi kering. Contohnya itu ada di wilayah Mediterania serta kaparal di California. Yang kelima ada padang rumput subtropis. Bioma ini terletak di antara daerah tropis dan daerah beriklim sedang dengan curah hujan sedang yang mendukung pertumbuhan rumput tetapi tidak cukup untuk banyak pohon. Ada flora yaitu rumput pendek hingga menengah mendominasi dengan sedikit pohon atau semak yang tersebar. Tanaman ini beradaptasi dengan kebakaran musiman. Selanjutnya ada fauna, herbivora besar seperti bison dan antelop merumput di padang rumput, sementara predator seperti serigala berburu di sini. Burung seperti elang dan burung hantu juga umum. Contohnya ada prairies di Amerika Utara. Yang keenam ada hutan konifer. Karakteristiknya, hutan konifer berada di iklim dingin dengan musim dingin panjang dan musim panas pendek. Curah hujan sedang hingga tinggi dengan banyaknya salju selama musim dingin. Floranya, dominasi pohon konifer seperti pinus, cemara, dan spurge. Tanaman ini memiliki daun berbentuk jarum yang mengurangi kehilangan air dan tahan terhadap suhu dingin. Lalu faunanya itu terdiri dari beruang, rusa, dan serigala adalah beberapa mamalia besar yang menghuni hutan konifer. Burung hantu dan elang sering ditemukan di sini juga. Contohnya di taiga di Rusia dan Kanada yang merupakan hutan konifer terbesar di dunia. Yang ketujuh, hutan subtropis.
Karakteristiknya, hutan subtropis memiliki iklim hangat dengan curah hujan sedang hingga tinggi, serta musim dingin yang sejuk. Suhu rata-rata sekitar 15-25 derajat Celcius. Floranya yaitu pohon gugur seperti oak, maple, dan beech mendominasi. Semak belukar dan tanaman bawah seperti pakis juga banyak ditemukan. Lalu faunanya itu terdiri dari rusa, tupai, dan beruang hitam. Sering dijumpai di hutan subtropis. Berbagai burung penyanyi menghuni lapisan kanopi. Contohnya itu adalah hutan-hutan di Amerika Serikat bagian tenggara. Yang kedelapan, tundra. Karakteristiknya, tundra memiliki iklim sangat dingin dengan musim dingin panjang dan musim panas yang pendek dan dingin. Tanah beku atau permafrost mendominasi daerah ini. Floranya itu vegetasi tundra terutama terdiri dari lumut, lichen, dan rumput tundra yang tumbuh rendah. Tumbuhan ini beradaptasi dengan kondisi beku dan musim tanam yang pendek. Faunanya terdiri dari rusa kutub atau karibu, rubah arktik, dan serigala adalah beberapa hewan yang hidup di tundra. Burung migran seperti angsa dan bebek menghabiskan musim panas di tundra. Contohnya adalah tundra arktik di kutub utara. Jadi kesimpulannya adalah setiap bioma menunjukkan adaptasi spesifik flora dan fauna terhadap kondisi lingkungan yang unik, menunjukkan kemampuan alam untuk beradaptasi dan bertahan dalam berbagai kondisi iklim dan geografis. Memahami karakteristik dan keanekaragaman bioma membantu kita dalam upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam untuk masa depan yang berkelanjutan.